Selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama kakak-kakak di sini. Ada Kak Edwin, Kak Tasya, dan juga ada... Kak Brandon. Wah, luar biasa ya Kak. Kak, hari ini kita mau ngapain Kak? Hari ini seperti biasa Kak, hari Minggu, harinya Tuhan. Kita Waktunya, mau memuji nama Tuhan ya Kak. betul, dalam ibadah Betul, kita. kita mau sama-sama sekolah Minggu Kak. Betul. Bersama adik-adik di rumah ya. Tapi nih Kak, coba kita cek adik-adik dulu nih. Ini udah pakai pakaian rapi belum di rumah nih? Sudah mandi semua kan adik-adik? Iya udah mandi dong ya. Ini udah pakai pakaian rapi nih kayak kakak-kakak nih. Udah? Gimana? Udah tuh Kak. Udah Kak. Udah. Satu lagi Kak. Sudah siap Alkitabnya? Coba Alkitabnya diangkat. Mana Alkitab adik-adik? Wah, sudah semua Kak. Sudah siap siap. memuji Tuhan Berarti semuanya. kita bisa mulai Kak ibadah kita hari ini. Betul. Tapi nih kata Tasya biasanya sebelum mulai ini kan ada yel-yel. Oh iya ada yel-yel. Adik-adik di rumah masih ingat gak yel-yel kita? Masih? Aduh, udah gak lupa nih Coba Kak. kata saya ingetin ya Kak. Coba. Ada sukacita? Ada. Mana dia? Di hatiku. Coba kata Sia, ajak sekali lagi ya. Ada sukacita? Ada. Mana dia? Di hatiku. Berarti adik-adik di rumah dan kakak-kakak di sini punya sukacita hari ini ya Kak? Betul, punya sukacita kita. Baik, kita sama-sama sukacita. Gimana kalau kita ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri? Oh, ya. Kita mau menyanyikan lagu hari ini Kurasa Bahagia. Oke, kita berdiri yuk. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dituntut siapa sahabatnya? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan baru hari ini di mana kami boleh sama-sama sekolah minggu. Sebentar lagi kami memulai ibadah kami hari ini Tuhan, kiranya Tuhan pimpin hati kami supaya hati kami bisa fokus. Haleluya, amin. Amin. Semua ciptaannya memuji nama Tuhan. Mari kita menyuarakan iman percaya kita dengan menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Adik-adik masih dalam berdiri ya. Semesta bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karya-Nya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Dengan firman-Nya Dia jadikan. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karya-Nya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkannya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah, yang layak untuk dipuji. Puji Tuhan. Wah Kak Brandon, Iya. Tuhan itu menciptakan banyak hal ya Kak. Oh betul sekali. Semua yang ada di bumi ini Tuhan yang ciptakan Kak. Betul, termasuk kita. Betul, Kak. Iya. Kak Brandon, Kak Tasya mau tanya, sebenarnya kita ini diciptakan Tuhan tuh tujuannya apa sih Kak? Kita kan diciptakan Tuhan ya untuk mengelola bumi, mengelola ciptaannya, merawat, menjaga semuanya. Berarti tujuannya itu adalah melakukan hal yang baik ya Kak? Betul. Tapi kadang-kadang kita tuh melakukannya nggak baik Kak. Iya, kita justru bukannya merawat, malah menghancurkan. Malah merusak Kak. Iya, merusak. Contohnya membuang sampah sembarangan tuh menjaga lingkungan gak Kak? Tidak. Enggak ya, Kak? Iya, karena bisa menyebabkan bencana alam Betul seperti Kak. banjir. Betul. Tidak hanya itu Kak, nggak hanya tanaman. Apalagi Mungkin Kak? kita punya binatang peliharaan, Iya Kak. tapi kita nggak rawat dengan baik. Iya betul Kak. Kita biarin aja. Padahal binatang peliharaan kita juga butuh makanan loh adik-adik. Betul. Dan lebih lagi,
Kan ciptaan Tuhan itu nggak hanya binatang tumbuhan, tapi kita juga manusia. Betul Kak. Sering sekali kita Menyakiti sesama ya Kak. Padahal betul. niatnya bercanda Kak. Iya, tapi Tapi itu juga ternyata bisa bikin sedih menyakiti. ya. Iya, buat teman kita sedih. Tidak taat sama orang tua bikin papa mama jadi sedih juga. Males-malesan juga loh adik-adik. Iya Kak. Kalau gitu Kak, yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mohon ampun dalam doa kita ya. Yuk adik-adik silakan duduk kembali. Kita ambil sikap berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Pencipta kami datang kepadamu Tuhan untuk mengakui akan dosa dan kesalahan kami. Kami yang diberikan tugas oleh Allah untuk mengelola, untuk menjaga ciptaan-Mu, kami justru merusaknya atau bahkan menghancurkannya. Baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan terlebih lagi kami menyakiti sesama kami, sesama manusia. Menyakiti orang tua kami, adik kakak kami, teman-teman kami. Dan semuanya itu kami tidak sadar, kami telah menyakiti hati Tuhan, hati pencipta kami semua. Bapa dalam surga, ampuni kami dan tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk terus mengasihi sesama kami, mengasihi ciptaan-Mu, karena itulah yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pencipta kami alaskan doa pengakuan dosa kami ini. Amin. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Brandon. Sebelumnya Alkitabnya sudah ada kan adik-adik? Alkitabnya masih ada kan? Belum dikembalikan kan? Oh masih ada Masih Kak. ada Kak. Sudah siap Berarti kita adik-adik. bisa mulai lagi Kak Betul. mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang penciptaan Wah, Tuhan. penciptaan. Adik-adik masih ingat berapa hari Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini? Berapa Kak? Berapa? 6 hari. Betul 6 hari. Ada urutannya tuh Kak, dari kelas prateka sampai kelas 6 diulang. Betul sekali. Terus Kak di hari ke-7? Tuhan Yesus ngapain ya adik-adik? Hari ke-7 ngapain Tuhan Yesus Kak? Istirahat Kak Brandon. Oh iya, Tuhan Yesus memberkati ciptaannya dan beristirahat. Beristirahat, betul. Itulah kenapa kalau hari Minggu kita datang kepada Tuhan. Betul, Kak. bersyukur. Kalau gitu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi. Betul, kita pujikan lagu Lingkupiku. Lingkupiku. Supaya firman Tuhan itu melingkupi hidup kita. Dengan saat badai bergelaran, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kita katakan kembali lagi, lingkupi dengan sayang, naungi dengan kuasa. Dengan sayap dengan kuasa-Mu di saat badai
badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan boleh kembali menyapa kami dalam firman-Mu. Berikan kami kemampuan untuk dapat memahami firman-Mu, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai bentuk ketaatan kami kepada Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami menyambut firman-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan sama-sama kita baca dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 17. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 17. Namun hari ini kakak akan mengajak kalian semua untuk kita fokus kepada satu ayat dalam bacaan kita hari ini. Nanti adik-adik di rumah tentu kakak harap membaca secara lengkap ya, supaya tidak kehilangan arti dari bacaan ini. Oke? Sudah siap? Oke. Kita akan sama-sama fokus pada satu ayat, yaitu dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Sudah ketemu ya? Mari kita sama-sama simak, kakak akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Udah kalau tidak salah 4 bulan kita stay at home ya. Ya laki-laki rambutnya udah panjang belum? Kakak rambut udah panjang nih, potong rambutnya nanti. Yang perempuan makin panjang rambutnya. Tapi semua dalam keadaan yang baik-baik kan? Puji Tuhan. Karena hari ini ceritanya kita akan mengingat lagi nih tentang siapa diri kita sebenarnya. Oke? Nah, adik-adik kakak mau ngasih tahu nih. Sadar gak sih selama kita, kalau untuk yang bekerja disebut work from home atau bekerja dari rumah, kalau kita ya belajar dari rumah atau sekolah dari rumah, apapun itu namanya deh ya, ada satu benda yang menjadi teman kita setiap hari. Ada satu benda nih yang menjadi teman kita setiap hari ketika kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Ada yang tahu bendanya apa? Nggak tahu. Bendanya ada dalam kantong kakak. Ini dia bendanya. Bukan promosi, bukan ya. Ini adalah salah satu benda yang kayaknya setiap hari, bahkan mungkin sebelum pandemik, selalu kita pakai tiap hari. Kita namakan gadget deh ya. Gadget kan bentuknya bisa banyak. Bisa komputer, bisa laptop, bisa handphone, dan yang lainnya. Tapi kakak mau
ambil satu contoh deh, HP, handphone. Adik-adik, pasti selama kita di rumah gitu ya, kita sering pakai handphone ya. Untuk mungkin kita video call sama teman-teman, sama bapak ibu guru. Kita mencari informasi buat tugas kita. Dan mungkin saja main game. Ya, yuk siapa yang sering main game yuk pakai HP, ayo. Kita sering pakai ini adik-adik. Dan coba deh kalau adik-adik perhatikan. Ini ketika kita onin ya, gambarnya seperti ini. Bagus banget ya. Apalagi kita tinggal klik tombol ini, muncul ini. Klik tombol ini, muncul ini. Sangat mudah, sangat menarik. Tapi adik-adik, yang kita lihat ini kan hasil jadinya ya. Kalau ini nih, dibalik ini nih, kita lihat, kita bongkar HP nih. Ada begitu banyak komponen-komponen kecil yang sangat penting. Yang menolong supaya HP ini bisa berjalan dengan baik. Bayangkan kalau satu saja tidak ada atau rusak, bisa saja satu HP ini jadi rusak dan kita nggak bisa pakai HP ini. HP ini adik-adik diciptakan dengan begitu luar biasa. Perlu teliti, perlu hati-hati, perlu konsentrasi, perlu kreatif. Supaya bentuk HP-nya nggak gini-gini doang. Dan HP ini memiliki fungsi untuk menolong kita berkomunikasi dari jarak jauh. Jangan dipakai buat main game terus. Buat tanya kabar temen. Buat cari informasi. Kan bisa. Bagus ya. Kayaknya orang yang nyiptain HP ini orang yang begitu hebat. Sehingga HP ini bisa tercipta. Tapi adik-adik, kakak mau ngasih tahu nih. Ada satu kisah penciptaan yang jauh lebih hebat dibandingkan HP tadi. Bahkan mengalahkan segala ciptaan yang ada. Yang pernah dibuat oleh manusia. Apa itu? Ya betul. Bagaimana kau dan aku, bagaimana adik-adik, kakak, kita semua diciptakan oleh Allah kita. Itu adalah kisah penciptaan yang teramat luar biasa. Dan itu yang kita lihat dalam bacaan kita di pagi hari ini. Dari Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 17. Kita memang tidak membaca dari awal Kejadian ya. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dari hari pertama sampai hari berapa? Ke-6 ya. Hari ke-7 tadi seperti yang di awal Kak Tasya sudah sampaikan. Beristirahat. Allah memberkati ciptaan dan beristirahat. Hari ini kita akan khusus melihat di hari ke-6. Ciptaan Allah yang katanya paling mulia dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Yaitu manusia. Adik-adik, dari kisah penciptaan manusia ini ada 3 hal yang buat kakak itu menarik sekali. Dan tidak salah kalau manusia dikatakan ciptaan Allah yang paling mulia. Kenapa? Kita simak sama-sama ya. Yang pertama, manusia diciptakan di hari keberapa? Hari ke-6. Dan itu adalah hari terakhir Allah menciptakan. Ketika apa sih? Ketika semuanya ada. Ketika langit, bumi, darat, laut, tumbuhan, hewan sudah ada. Baru manusia diciptakan. Coba bayangkan kalau manusia diciptakan di hari pertama. Melayang kita. Gak ada tempat pijak, gak ada buat kita makan, gak ada, kosong. Allah kita Allah yang begitu mengerti, Allah yang sangat teliti sehingga dia meletakkan manusia di hari terakhir ketika semuanya sudah ia ciptakan. Yang kedua,
Tadi di ayat 7 yang kita baca, dikatakan manusia diciptakan dari debu tanah. Bukan sekedar perkataan. Coba adik-adik ingat deh. Ketika Allah menciptakan di hari-hari sebelumnya, bagaimana cara Allah menciptakannya? Allah berfirman, jadilah terang. Allah berfirman, jadilah langit dan seterusnya. Tapi ketika sampai ke manusia, Allah memakai debu tanah membentuk manusia. Teman-teman tahu, adik-adik tahu debu tanah kan? Debu tanah yang di tanah, yang kalau ditiup angin, wih, menghilang. Adik-adik, kalau kita pikir debu tanah itu begitu kecil, tidak terlihat dan bahkan sangat tidak berarti. Namun dari yang tidak berarti, Allah bentuk itu menjadi sesuatu yang begitu berarti, yaitu makhluk hidup yang dinamakan manusia. Yang ketiga, spesial nih, Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia pertama. Artinya apa adik-adik? Allah memberikan kita anugerah hidup. Hidup kita anugerah loh. Karena Allah memberikannya kepada kita. Dihembuskan nafasnya. Gak ada ciptaan lain dihembusi nafas. Orang ciptaan yang lain. Allah berfirman, jadi. Tapi manusia dari debu tanah dan dihembuskan nafas. Adik-adik, luar biasa ya. Kalau kita mendengarkan kisah penciptaan, kita mengingat siapa diri kita, bagaimana kita yang diciptakan dari sesuatu yang tidak berarti menjadi begitu berarti dan luar biasa. Maka adik-adik, apa yang hari ini mau sama-sama kita pelajari dari kisah penciptaan yang kakak yakin adik-adik sudah membacanya berkali-kali. Dan di tengah-tengah pandemik ini kita bersyukur kalau kisah penciptaan kembali menyapa kita. Ada dua hal yang mau kita sama-sama kembali ingat dari kisah penciptaan ini. Dan nanti akan kita kaitkan dengan kehidupan kita selama kita menjalani pandemik COVID-19 ini. Mau tahu apa itu? Yang pertama yang kita bisa pelajari dan kita kembali ingat. Kita berharga di mata Allah. Sekali lagi ya. Kita berharga di mata Allah. Coba adik-adik di rumah diulangi. 1, 2, 3. Mantap. Kita berharga di mata Allah. Artinya apa? Semuanya sama adik-adik. Mau kondisi kita seperti apa? Mau yang tingginya 170, 150, yang kulitnya sawo matang, yang lebih terang, agak lebih gelap, sifatnya seperti ini, punya papa mama seperti ini, rumahnya tingkat 2, tingkat 3 atau cuma 1 lantai, mau tinggal di daerah Pamulang Barat, Pamulang Timur. Semuanya sama. Allah mencintai ciptaannya. Adik-adik coba bayangkan, mana ada pencipta yang tidak sayang sama ciptaannya. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan itu. Jadi kita berharga di mata Allah. Yang kedua, kita diberikan tugas mulia oleh Allah. Kita diberikan tugas mulia oleh Allah. Apa tugasnya adik-adik? Ada di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Adik-adik kita punya tugas untuk menjaga, untuk merawat, untuk mengelola, untuk berkuasa. Tapi berkuasa seperti apa? Apakah dengan sombong, dengan serakah?
Tidak. Allah tidak hanya memberikan kita kemampuan untuk merawat, tapi Allah juga memberikan kita kasih, memberikan kita kemurah hatian, kebaikan, pengorbanan diri. Sifat-sifat Allah, Allah anugerahkan kepada kita. Kita diberikan kuasa untuk mengelola ciptaannya yang untungnya tidak hanya tumbuhan dan hewan, tapi juga ada manusia sesama kita yang perlu juga kita rawat. Dan yang lebih menariknya lagi adik-adik, Allah kita itu ya bukan kayak bos yang sekali ngasih perintah, dia duduk manis, gak mau tahu, pokoknya itu tugas harus selesai. Gak boleh gagal. Bukan begitu. Allah kita ketika dia memberikan tugas, dia juga menolong kita. Supaya kita bisa melakukan tugas kita dengan baik. Contohnya apa Kak? Coba kita baca Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Allah kasih kita tugas, Allah juga menolong kita dengan cara apa? Dikasih makanan salah satunya. Dan dalam bacaan kita nih yang tadi kita baca, ada satu hal yang menarik juga. Di ayat yang ke-16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kakak yakin adik-adik tahu setelah ini bagaimana kisahnya. Namun, bukankah Allah peduli sama kita? Allah menjaga kita supaya kita tidak gagal. Sehingga dia memberikan larangan. Dan Allah mengajak kita untuk mentaati perintah dia. Kita mendengar larangan dia. Supaya kita dapat menjalankan tugas yang Allah berikan dengan baik. Terus Kak, apa hubungannya Kak dua hal itu sama kita lagi pandemik ini Kak? Sini Kakak kasih tahu, duduk yang manis. Adik-adik, semua kita terkena dampak. Nggak ada yang kebal, emang kita Iron Man. Semua terkena pandemik, dampaknya. Mungkin beda-beda, ada yang dampaknya kecil, ada yang dampaknya besar. Tapi semuanya kena. Namun kita ingat dua hal tadi. Kita berharga di mata Allah, kita punya tugas untuk mengelola ciptaan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Contoh, ketika di rumah, apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Kita bisa bantu mama papa. Kita bisa bantu mengerjakan pekerjaan rumah. Papa mama mungkin aja pusing. Pusing kenapa? Karena mikirin bagaimana besok, minggu depan, bulan depan. Ya mungkin saja penghasilannya berkurang gara-gara pandemi ini. Maka mari yuk kita bantu mereka. Kita menjaga hubungan kita. Kita bantu mama papa, bantu pekerjaan rumah. Dan kita taat kepada perintah mereka. Supaya mereka tetap senang, mereka tetap bahagia. Dan pada akhirnya keluarga kita pun bahagia. Sama teman. Jangan cuma ngajak main game doang. Chat temennya. Telepon temennya. Kurang, video call. Tanya apa kabar. Berbagi cerita yang menyemangati. Dan doakan mereka. Kan berdoa bukan berarti orangnya harus di samping kita. Enggak selalu. Dari jauh pun kita bisa mendoakan mereka. Satu lagi, masih banyak lagi sebenarnya. Ini yang terakhir. Kan teman-teman mungkin suka nih ya melihat pakai sosial media yang Instagram, yang Facebook, yang apalah itu. Banyak teman-teman yang mungkin suka posting, pasang tulisan, pasang gambar, pasang foto gitu ya. Hubungannya apa Kak? Mari kita pasang, kita berikan postingan, gambar, tulisan yang menyemangati. Jangan yang galau-galau terus. Jangan yang bikin orang sedih. Karena mungkin semuanya sedang lagi susah, lagi sedih. Kita bikin makin sedih. Kita share gambar-gambar yang
positif, yang membangun, yang menyemangati. Sehingga ketika orang lain melihat, mereka juga senang. Dan pada akhirnya kita semua pun bisa senang. Sehingga kita boleh melihat bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai kita dalam melaksanakan hidup kita di tengah pandemik ini. Masih banyak lagi adik-adik contohnya. Namun, mari kita ingat bahwa kita berharga di mata Allah. Dan kita punya tugas untuk mengelola, menjaga, merawat ciptaannya, termasuk sesama kita. Dan untuk menutup kisah hari ini, kakak mengajak kita untuk membaca ayat hafalan kita hari ini dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian pasal 1 ayat 27. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Semua itu kita lakukan karena kita ingat kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka kita semua berharga di mata Allah dan kita diberikan tugas menjaga ciptaannya dengan kasih, dengan kuasa dari Allah. Sehingga semua kita betul-betul dapat merasakan betapa besarnya dan agungnya pencipta kita. Jadi kakak mau sampaikan kepada adik-adik semua dimanapun kalian berada, selamat menjalankan tugas mulia dari Allah. Selamat menunjukkan bahwa kita semua berharga di mata Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kak Brandon, tadi kan sudah dikatakan ya, kalau Tuhan itu menciptakan manusia seturut gambar Tuhan Yesus sendiri ya. Betul. Artinya, apakah kita itu sudah punya rasa syukur adik-adik di rumah? Apakah kakak-kakak di sini juga punya rasa syukur karena Tuhan tuh sudah menciptakan kita? Kadang-kadang di tiap orang pasti punya kelebihannya masing-masing adik-adik, punya kekurangannya masing-masing ya. Artinya kita punya ciri khas yang berbeda Kak. Betul, ciri khas. Tuhan Yesus menciptakan seluruh manusia. Tapi apakah ada di dunia ini manusia yang sama persis? Ada gak Kak? Tidak ada, semuanya beda-beda Kak. Semuanya Bahkan beda-beda yang ya, Kak? kembar saja itu Bisa tidak mirip berbeda, banget. Kak. Iya, Betul, masih ada Kak. beda-bedanya. Betul. Jadi setiap ciptaan Tuhan punya tujuannya masing-masing ya Kak. Betul, kita dikasih tujuan seperti tadi Kak. Kita menjaga, merawat ciptaan Allah. Jadi kita nggak usah banding-bandingin Kak ya. Betul sekali. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Betul. Karena Kita semuanya semua berharga di mata betul. Tuhan adik-adik. Kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan sudah menyediakan semuanya. Semuanya ada loh Betul buat Kak. kita. Aku jadi keinget Kak, ada satu lagu nih Kak. Judulnya apa tuh Kak? Semuanya ada. Semuanya ada. Iya, lagu ini mau menceritakan bagaimana Allah yang menjadikan semuanya dengan begitu indah. Jadi lagu ini sebenarnya tuh Kak, ya bisa dibilang menggambarkan dari kitab Kejadian Kak. Oke Kak. Gimana kalau kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri Kak? Oh iya boleh. Kita mau menyanyikan Nyanyikan lagu ini. Semuanya Ada. Semuanya ada. Kau ciptakan terang, kau ciptakan gelap. Ada
menciptakan bumi, ada matahari, bintang, dan rembulan. Kau ciptakan langit, kau ciptakan bumi, ada matahari, bintang dan rembulan. Semuanya ada. Semuanya ada, begitu sempurna alam semesta ini. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Seperti lagu ini Kak, semua Tuhan ciptakan dan itu semuanya baik ya Kak. Betul, jadi sungguh agung ya ciptaan Tuhan nih Kak. Jadi kita harus bersyukur ya Kak untuk Betul. semua ciptaan Tuhan dengan cara tidak hanya dalam doa, tapi juga kita mau menjaganya dengan baik. Memeliharanya dengan baik adik-adik. Betul. Adik-adik, tiba saatnya sekarang ini Kak, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Betul. Mari adik-adik kita siapkan persembahan kita. Sudah siap persembahannya? Sudah? Oke, mantap. Tapi Kak Tasya, mungkin ada adik-adik nih yang lupa. Gimana sih cara memberikan persembahannya Kak? Adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk bisa mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Oke, dengan cara transfer ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan nih adik-adik, kita akan sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi pengantar kita dalam memberikan persembahan. Jadi boleh dibuka lagi Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya ya. Kita baca dari Mazmur 54 ayat 8. Mazmur 54 ayat 8. Sudah ketemu adik-adik? Sudah? Kita baca Sudah. bareng-bareng ya Kak. Kita baca bareng-bareng ya. Sudah ketemu ya. 1, 2, 3. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau memujikan apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadah kita? Yaitu dengan kita bersyukur, dengan kita memberikan hidup kita yang tulus dan murni kepada Allah kita. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada relasi dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadahmu ini bagi Tuhan. Mari kita beri persembahan kita.
Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian ini kembali. Apalah arti ibadah? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh beribadah kembali Tuhan. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Kak Tasya, tidak terasa ya kita sudah mau selesai nih ibadahnya. Tapi hari ini senang deh karena melalui kisah penciptaan nih kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus pencipta kita ternyata tuh Allah yang baik ya. Betul Kak. Allah yang baik karena dia menciptakan kita ketika semua sudah ada. Dan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita harus ngapain nih Kak Tasya sebagai ciptaannya yang berharga dan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pertama, hidup kita harus penuh syukur Kak. Betul, harus bersyukur. Apalagi tuh Kak? Kita tidak perlu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Adik-adik ingat, kalau kita punya tujuan yang berbeda dengan orang lain. Tapi tujuan utamanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Betul. Adik-adik. Jadi kita harus tetap terus sukacita ya. Betul menjalani tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Kita sama-sama pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Adik-adik, kita bersyukur kita boleh beribadah dan mari dengan bangkit berdiri kita menutup ibadah kita pada hari ini. Nanti kakak mengajak adik-adik untuk mendoakan doa Bapa kami bersama-sama. Kakak akan mengucapkan kalimat berkat dan kita semua menyambutnya dengan Bapa terima kasih. Lipat tanganmu, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami boleh kembali memuji Tuhan. Bahkan kami boleh kembali diingatkan siapa kami melalui firman-Mu. Bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang begitu berharga di mata-Mu. Dan Engkau memberikan kami tugas untuk menjaga, merawat, mengelola ciptaan-Mu dengan kasih yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, mampukan kami dengan Roh Kudus. Sehingga kami dapat menjalankan tugas mulia dari Allah ini dengan baik. Kami boleh mengasihi sesama kami. Kami boleh mencintai ciptaan Tuhan yang lain dan semuanya itu kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada teman-teman kami atau ada anggota keluarga kami yang sakit ataupun yang terkena COVID-19 ini. Bapa, Engkau yang menolong, Engkau yang menjaga, Engkau yang menyembuhkan mereka. Biarlah mereka dalam masa-masa yang sulit ini boleh terus berpengharapan kepada Sang Pencipta. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, bagi Bapak Presiden, bagi para menteri, dan terkhusus bagi para dokter dan tenaga medis yang berada di barisan terdepan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Bapak yang memberikan hikmat, memberikan kemampuan, terlebih lagi sukacita dalam menjalankan tugas mereka, sehingga mereka boleh Tuhan pakai untuk menolong banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan kami memohon penyertaan Tuhan dalam seminggu yang akan datang. Biarlah kami boleh terus mengingat kebaikan Tuhan, mengingat siapa kami dan mengingat tugas yang harus kami jalani dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk melakukannya. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, ingatlah Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.